Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data Pati, selamat datang di podcast Bisa Pati, Bicara Statistik Pati. Hari ini kita akan bahas mengenai data dan informasi statistik di Kabupaten Pati. Dan hari ini saya nggak sendirian, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya ditemani oleh Ketua Tim Neraca Produksi BPS Kabupaten Pati, Ibu Insinyur Eni Setianingsih. Halo Bu Eni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak Ika, baik. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Sehat. Gimana puasanya hari ini Bu? Wah, masih jalan terus. Alhamdulillah. Bu Eni, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Pati itu kan berada di sebelah utara Pulau Jawa ya, dan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di Pati ini kan juga dilewati jalan nasional. Jadi Pati ini kan punya potensi pertanian dan juga menjadi jalur transit. Nah, kalau menurut Bu Eni sendiri, gimana sih kondisi geografis dari Kabupaten Pati kalau misalnya dilihat dari perspektif ekonomi? Oh ya, itu Mbak Ika ya. Nanti seperti Mbak Ika tahu ya, memang Kabupaten Pati berada di jalur Pantura ya, menghubungkan antara kota besar di sebelah barat di Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang, kemudian sampai ke timur di Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya. Ini jaraknya sekitar 75 km ya dari Semarang. Pati itu ada 21 kecamatan Mbak Ika. Banyak ya Bu ya? Ya, ada 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi total ada 406 desa dan kelurahan. Ya. Kabupaten Pati juga mempunyai luas wilayah yang cukup luas ini. Ya gitu, luasnya 150 hektar. Tepatnya 150.368 hektar. Dari 21 kecamatan itu ada sekitar 18 yang di dataran rendah, kemudian yang lainnya itu dataran tinggi, seperti ada yang di Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunung Wungkal, itu Logowungu itu di dataran tinggi. Dataran rendah itu berpotensi di tanaman pangan ya. Tanaman pangan itu seperti padi, kemudian jagung, kemudian ada kacang hijau, yaitu itu lumayan banyak sini produksi kacang hijau. Kemudian ada ubi jalar, kemudian ada ubi kayu, itu sangat potensi ubi kayu itu. Berarti kalau ibaratnya kalau orang Pati ini nggak akan mungkin kekurangan pangan. Iya, kita malah ekspor. Maksudnya ekspor tuh keluar daerah ya, bukan ekspor keluar negeri ya, gitu. Jadi karena banyaknya produksi dari kita, pasti ada kelebihan produksi yang digunakan sendiri untuk penduduk di Kabupaten Pati. Oke, Bu. Jadi komplit banget ya Bu ya? Komplit di daerah Pati itu. Gitu. Kemudian di samping tanaman pangan tadi ya, untuk daerah itu yang dataran tinggi, itu potensi hortikultura ya. Hortikultura itu buah-buahan tahunan gitu, seperti mangga, kemudian durian. Wah, durian dari Pati bagus ya. Iya, perlu dicoba ya. Kemudian ada jeruk pamelo, itu juga potensi Pati yang pokoknya produk unggulan ya di Pati. Itu nanti mungkin ke depan juga selalu dikembangkan mungkin, yaitu durian dan jeruk pamelo itu. Jadi ibaratnya maskotnya dari Pati itu dari segi buah-buahan tuh ada durian, dan juga ada jeruk pamelo, iya, mangga, pisang juga banyak sekali. Pokoknya lengkap di Pati itu, buah-buahan semuanya ada. Yang mungkin kurus dari Pati. Iya, makanya seperti saya. Gitu ya. Kemudian di pegunungan ya, itu kan keindahan alam itu ada wisata Jolong Mbak Ika di. Apa itu Bu, wisata Jolong? Di wisata Jolong itu di sana ada perkebunan kopi, kemudian kita melihat indahnya gunung, kemudian ada Gunung Rawa ya, bisa juga dilihat dari Jolong ya. Jadi perpaduan gunung dan rawa gitu. Di Gembong itu juga ada waduk itu di daerah itu. Di situ banyak perkebunan tahunan ya, yang tahunan itu. Dan wisata, yang penting wisata di sana itu ada. Kalau dikembangkan wisatanya, nanti perekonomian di Kabupaten Pati bisa lebih cool lagi ya. Iya, harusnya gitu. Gitu ya. Kemudian karena tadi ya, wilayah Pati kan berbatasan dengan laut ya, di sebelah utara
dan di sebelah timur laut itu ada berapa kecamatan itu ya. Jadi di sini itu potensi sangat potensi untuk perikanan, baik perikanan tambak ya maupun perikanan budidaya maksudnya itu ya, maupun perikanan tangkap. Untuk tambak kita perikanan yang budidaya itu kita bandeng memang ya, yang paling potensi itu bandeng. Jadi itu jadi produk unggulan. Sampai ada Tugu Bandeng itu, Mbak Ika. Di mana itu, Ibu? Di sebelah barat Kota Pati yang itu. Itu. Jadi ikonik berarti ya? Ikonik karena memang bandeng itu produknya cukup besar di Kabupaten Pati ini. Bu Eni, tadi kita sudah mengenal Kabupaten Pati dari segi wilayah nih. Ada yang berbatasan dengan laut, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Sekarang kalau misalnya kita melihat tentang kondisi penduduknya itu seperti apa, Bu? Penduduk Kabupaten Pati itu cukup banyak ya, sekitar 1.300 ya. 1.300.000 tepatnya ya, 1.370.821 jiwa yaitu. Ya, kemudian ada kecamatan yang terpadat pastinya ya di Kecamatan Kota ya, di Kecamatan Pati. Kecamatan Pati ya, Bu. Ya. Itu kalau kita tadi sudah tentang penduduknya. Sekarang kalau beralih lagi deh, Bu. Setelah penduduknya kita tahu, bagaimana kondisi ekonominya di Kabupaten Pati? Wah, secara perekonomian dilihat dari PDRB-nya kalau menurut BPS ya. Gitu. Untuk PDRB menurut ini ya, yang lapangan usaha itu kita bisa melihat struktur ekonominya ya, yang berlaku ya, untuk yang lapangan usaha yang berlaku itu untuk melihat struktur ekonominya gitu ya. Kemudian untuk yang harga konstan itu yang kita untuk mengetahui laju pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi itu menggunakan harga konstan. Pada tahun 2020 itu Pati tumbuh sebesar 5,13%. 5,13% pertumbuhannya. Ya. Dari 2023 ke 2024 berarti ya, Bu? Iya. Kemudian untuk yang tahun 2023 itu sebesar 5,02%, Mbak Ika. Ya. Jadi ada ini ya, lebih tinggi ya dibanding tahun 2023. 3 lapangan usaha yang terbesar itu, yang pertama itu industri pengolahan yang tertinggi persentasenya, kemudian pertanian, kemudian perdagangan gitu ya. Karena industri tadi kan karena kita ada ubi kayu, ada seperti kita ketahui banyak industri tapioka. Kemudian di sini ada itu yang kacang itu karena banyak pabrik-pabrik gitu ya. Kemudian ada tebu gitu ya. Jadi tiga sektor ini menyumbang, sebenarnya sumbangsi ke PDRB besar ya. Besar ya, 3 yang terbesar itu ya. Bu, ini kita udah bahas PDRB tadi yang punya sharing tertinggi ada industri pengolahan, kemudian apalagi perdagangan ya, Bu. Pertanian. Nah, dari 3 sektor ini punya kaitan nggak sih, Bu, dengan memberikan sharing yang besar pada PDRB kita? Mereka juga punya andil dengan tenaga kerja kita. Itu ada hubungannya nggak, Bu? Oh ya, pasti ada, Mbak Ika ya. Kita di BPS ada survei Angkatan Kerja Nasional namanya Sakernas. Ya, itu dari bisa melihat ya dari penduduk yang bekerja ya, dari hasil Sakernas kemarin yang sudah dirilis ya di BPS pada tanggal 10 Maret kemarin, ada di web pokoknya ya. Itu ya. Nanti bisa dikunjungi website BPS Pati. Ya, itu dari jumlah penduduk yang bekerja itu memang bekerja di sektor pertanian itu sebesar 32,9%. Kemudian disusul di sektor industri pengolahan itu sebesar 31,8%. Selisih sedikit dengan pertanian ya. Seperti tadi struktur tadi yang kontribusi ke PDRB kan, karena juga selisih sedikit juga. Dua itu memang yang mendominasi perekonomian di Pati.
Emang ada hubungannya antara sharing PDRB ini juga dengan ketenaga kerjaan kita ya Bu. Iya, Jadi iya. berimbang ya. Iya, Naiknya sedikit juga dari tenaga kerja juga berpengaruh. Iya. Oke. Dan ternyata kan seperti itu ya, setelah kita lihat dari hasil Iya. survei Angkatan Kerja Nasional, memang ternyata ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi kalau selama ini kan kita cuma lihat paling udah PDRB, pertumbuhan ekonomi, terus orang yang bekerja, hanya sebatas itu aja. Tapi kita nggak pernah tahu nih korelasinya apa ya Bu. Ya ternyata semua ini jalur semua, ternyata punya hubungan semua ya, keterkaitan satu sama lain. Oke. Ibu, kayak kita udah bahas lumayan banyak tentang perekonomian makro yang ada di Kabupaten Pati. Ya meskipun kita nggak sampai mengupas habis lah ya tentang PDRB, kayaknya kalau dikupas lagi kan akan panjang ya Bu ya. Tapi setidaknya Sobat Data yang ada di rumah sudah tahu nih kira-kira, oh PDRB itu ternyata seperti ini, pertumbuhan ekonomi seperti ini, terus tenaga kerja pun seperti ini. Itu yang ada di Kabupaten Pati. Jadi Sobat Data tambah lagi ya pengetahuan yang ada di sini. Dan jangan lupa teman-teman juga akan ikuti lagi sharing-sharing yang ada di Bisa Pati, Bicara Statistik Pati di episode selanjutnya. Oke, Ibu terima kasih banyak kehadirannya hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyimak acara kita pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara mendatang. Saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.